Mari saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi mencintai kami datang kepadamu. Kami mau membaca Alkitab, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara, bersabda kepada kami. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, menuntun kami, memberikan kepada kami penerangan pengertian yang benar akan firman-Mu. Hati kami buka sepenuhnya, sehingga Engkau boleh leluasa menolong kami, memberikan kepada kami pengertian, dan dengan tekun kami mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 14, dilanjutkan ayat 22 hingga 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dilanjutkan ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dan mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan.
Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku. Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikku. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Hatiku bersorak, dengan tentram ku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau. Bacaan kedua terambil dari surat 1 Petrus pasal pertama ayat ketiga sampai ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan
yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Selamat Paskah, saudara. Pada bacaan Injil ini kita membaca tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah ia bangkit. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan yang dicatat dalam Injil yang tadi kita baca terjadi setelah Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kepada murid yang lain serta kepada Maria Magdalena. Setelah Maria Magdalena diberikan tugas untuk menyampaikan tentang kebangkitan Yesus kepada murid-murid dan Maria Magdalena mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Perikop sesudahnya kemudian bercerita, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Siapakah yang dimaksud dengan murid-murid yang berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci? Tidak secara persis disebutkan siapa mereka. Mungkin kita berpikir apakah yang murid-murid lain yang ke-11 atau 12 murid, atau apakah Maria Magdalena juga termasuk di antara murid-murid yang pada saat itu ada di dalam ruangan tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan dalam ruangan tersebut? Apakah mereka sedang melakukan perayaan karena kabar yang sudah disampaikan oleh Maria Magdalena? Tidak. Mereka berkumpul, dicatat di sana karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut hidup mereka terancam. Mereka takut pada ketidakpastian hidup yang akan mereka jalani ke depan. Dalam ketakutan yang sangat itu, Yesus hadir, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pintu-pintu yang terkunci itu tidak dapat menghentikan Yesus masuk dan hadir bersama murid-murid yang saat itu sedang takut. Yohanes pasal 10 ayat 7 menuliskan, "Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Yesus masuk menembus pintu yang terkunci itu dan berdiri di tengah dombanya yang sedang mengalami ketakutan. Akulah pintu. Kehadiran Yesus di tengah mereka tidak untuk memberikan hukuman, melainkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang Yesus berikan lebih dari soal keadaan tenang. Melainkan lebih dari itu. Damai yang penuh, damai yang mendalam, damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27 menuliskan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Lalu Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Yesus menunjukkan tubuh yang real, yang nyata. Yesus yang telah disalibkan, yang ditunjukkan bukanlah tubuh bayang-bayang, melainkan senyata-nyatanya tubuh Yesus. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Sukacita yang mereka alami itu juga telah disampaikan Yesus sebelumnya pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 22. "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu." Dan Yesus berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Para murid diutus untuk ikut meneruskan misi Yesus menyatakan Allah kepada
dunia. Dalam melakukan tugas itu, para murid tidak dibiarkan sendiri. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Apa yang Yesus janjikan itu Ia nyatakan, Ia penuhi, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Roh Kudus yang adalah penolong, yaitu Roh kebenaran yang mengajarkan mereka dan membimbing mereka ke dalam kebenaran dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Yesus ajarkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada adegan selanjutnya dikisahkan tentang Thomas yang sebelumnya tidak ada bersama dengan para murid ketika Yesus hadir menampakkan dirinya. Para murid kemudian menceritakan pada Thomas yang disebut Didimus itu bahwa mereka telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Umat yang dikasihi Tuhan, Thomas kerap kali dijuluki sebagai seorang peragu. Namun, apakah Thomas pada saat itu sedang ragu atau sesungguhnya ia tidak percaya pada apa yang telah disampaikan oleh murid lainnya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan. Thomas menuntut lebih daripada melihat. Ia ingin menyentuhnya dengan tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tampaknya bukan kali itu saja Thomas menunjukkan semacam reaksi ketidakpercayaan. Tampaknya bukan pertama kali Thomas menunjukkan rasa keraguan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 5, Thomas pernah berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Yesus langsung menjawab, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Namun, ketika para murid memberitahukan bahwa mereka melihat Tuhan, dan Thomas menyatakan ia harus membuktikannya dengan melihat bekas paku dan mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, Thomas harus menunggu beberapa hari kemudian. 8 hari kemudian Tuhan datang baginya. Ketika murid berkumpul, Thomas bersama dengan mereka sementara pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus mengundang Thomas menyentuhnya, mencucukkan jarinya dan melihat tangannya. Yesus tidak merespons keraguan, bahkan mungkin ketidakpercayaan Thomas dengan kemarahan. Justru Yesus mengundang Thomas untuk menyentuhnya dan mencucukkan jarinya. Yesus mengatakan, "Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk meninggalkan sikap tidak percayanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak diceritakan selanjutnya apakah Thomas menaruh jarinya dan tangannya ke dalam luka-luka Yesus. Namun yang dituliskan di sana adalah Thomas menjadi percaya dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pengakuan yang datang dari Thomas
adalah pengakuan yang datang secara personal. Karena itu terpenuhlah kehendak Bapa yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Kemudian Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dalam pasal 20 terkumpul, ada kisah tentang orang yang melihat dan menjadi percaya. Murid yang dikasih percaya ketika hanya melihat kain-kain itu diletakkan di dalam kubur. Maria Magdalena melihat Tuhan dan percaya ketika namanya dipanggil oleh Yesus. Murid-murid yang ketakutan yang pada saat itu mengurung diri dalam ruangan kemudian menjadi percaya ketika melihat tangan dan lambung Yesus. Begitupun dengan Thomas yang mungkin juga mewakili sikap sebagian dari kita yang cenderung sulit percaya. Sehingga menuntut semacam pembuktian secara empiris. Di ayat 29 justru perhatian dialamatkan pada angkatan yang mendatang. Mereka menjadi percaya berdasarkan kesaksian mereka tanpa melihat dengan mata sendiri. Justru orang-orang yang percaya tanpa melihat yang dikatakan berbahagia. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bercermin pada perjalanan iman para murid yang naik dan turun. Perjalanan iman para murid melalui berbagai macam cara. Iman mereka bertumbuh. Iman mereka menjadi bertumbuh karena ada relasi yang terbangun bersama dengan Tuhan. Tidak terjadi begitu saja. Iman mereka kemudian perlahan-lahan bertumbuh karena ada perjumpaan yang terjalin dalam diri para murid bersama dengan Tuhan. Perjumpaan yang terjadi itu bukan sekadar perjumpaan yang terjadi di permukaan. Pengenalan mereka pada kasih Tuhan. Bahkan kemudian mereka menjadi beriman, percaya kepada Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Bahkan kemudian diutus terjadi karena perjumpaan bersama Tuhan begitu bermakna dan mendalam. Perjumpaan yang begitu bermakna, bukan perjumpaan yang sekadar. Perjumpaan yang hanya di permukaan. Perjumpaan yang tanpa mendatangkan makna dan mengubah, membaharui, membangun iman mereka. Kita yang sekarang ada di masa kini, apakah kita sungguh menjalin relasi yang semakin hari semakin mendalam bersama Tuhan? Perjumpaan yang bermakna bersama Kristus yang bangkit itu, apakah kita alami sehari-hari? Dan karena itu berdampak pada pertumbuhan iman semakin mendalam. Perjumpaan yang bermakna akan terjadi dan itu membuahkan pertumbuhan iman ketika kita mau melekat tinggal bersama Tuhan dan terarah di dalam Tuhan. Tergantung ibu bapak saudara-saudara apa yang kita cari, relasi macam apa yang kita bangun sehari-hari. Perjumpaan-perjumpaan macam apa yang kita cari sehari-hari. Kalau kita setiap hari, setiap
setiap hari dan setiap hari berupaya terus-menerus terarah kepada Tuhan, terjalin di dalam Tuhan, maka perjumpaan yang kita alami bersama Tuhan adalah perjumpaan yang bermakna, bukan perjumpaan yang hanya sekadar. Iman kita, percaya kita kepada Kristus, kemudian bukan lagi hanya kata orang. Thomas, ya, sekalipun ya disebut peragu, ya, sekalipun beberapa peristiwa ya menunjukkan reaksi ketidakpercayaan, ya kita bercermin juga dalam hidup kita sehari-hari juga seperti itu. Perjalanan para murid naik turun, perjalanan kita juga di saat ini pun naik turun. Namun lihat bagaimana Thomas bergumul bergulat. Pengakuannya, ya Tuhanku dan Allahku, bukan lagi kata orang. Iman kita, percaya kita kepada Kristus bukan lagi hanya kata orang, bukan lagi karena pengalaman orang lain. Cerita, kisah, perjalanan, perjumpaan orang lain bersama dengan Tuhan. Melainkan kita sendiri masing-masing mengalami perjumpaan secara pribadi dengannya. Melalui ya, berbagai macam cara. Pengalaman saya bersama dengan Tuhan, perjumpaan saya bersama dengan Tuhan melalui berbagai macam cara yang khas, yang personal. Kita bisa beda-beda. Entah itu di saat kita sedang sedih, di saat kita sedang terluka, di saat kita sedang berduka, di saat kita sedang ketakutan, di saat kita sedang ragu pada jalan hidup ke depan yang akan kita jalani. Tapi sejauh mana dalam setiap pengalaman-pengalaman itu kita berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Dan perjumpaan kita secara pribadi dengan Ia yang hidup itu membawa dampak dalam hidup kita. Iman kita menjadi bertumbuh. Percaya kita kepada Kristus juga semakin bertumbuh. Bukan lagi hanya kata orang atau pengalaman orang lain. Melainkan karena kita sendiri masing-masing mengalami perjumpaan secara personal dengannya. Dan perjumpaan itu begitu bermakna. Amin.